Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Yasin, NIM P1323053 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Berikut adalah video pengerjaan ujian akhir semester Marketing Analitik. Langsung saja masuk ke dalam file pricing. Dalam sheet linear demand curve, kita diminta untuk mengisi tabel yang kosong. Langkah yang pertama adalah kita blok tabel yang ada sampai di kolom 980. Kita bikinkan chart scatter dulu. Scatter. Lalu akan muncul chart seperti ini. Jika sudah, kita jangan lupa untuk men-switch kolom. Jika sudah terswitch, kita klik kanan di salah satu titik di sini, klik kanan. Muncul add trend line. Kita klik. Bagian format trend line, kita scroll ke bawah. Kita checklist display equation on chart. Lalu muncul di sini rumusnya. Kita perbesar agar lebih terlihat. Lalu di sini kita masukkan rumus dari rumus yang sudah diberikan. Yang pertama sama dengan 3000 dikurangi 22,222, lalu kita kalikan yang press nomor 6 C6, lalu kita enter. Nah, jadi sudah muncul yaitu press di 91,80 dolar, demandnya yaitu 960. Lanjut selanjutnya. Oke, selanjutnya kita berganti ke sheet power demand curve. Nah, yang pertama kita harus memasukkan rumus dari demand tersebut. Caranya kita masukkan rumus di sini sama dengan A, lalu kita kalikan price, lalu ada pangkat min 2, lalu kita enter. Nah, sudah muncul. Lalu kita mencari nilai A, kita harus menggunakan goalseek. Caranya kita ke data, habis itu what if analysis, kita klik pilih goalseek. Muncul format seperti ini, lalu kita masukkan set cell-nya yaitu demand, lalu value-nya 1000, dan changing cell-nya A, lalu kita oke. Sudah menghitung, nah sudah selesai, yaitu demand 1000 dan A nya yaitu 8.100. Sudah ketemu A nya dan demand, lalu di bagian demand kita langsung saja isi dengan memasukkan rumus sama dengan A dikali price yang sebelah kanan kiri, lalu dipangkat min 2. Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengunci ya. Kita memberikan tanda dolar di sini. Jika sudah, kita klik enter. Nah, caranya sampai bawah kita
tanda titik ini kita kebawahkan saja. Sudah muncul beberapa demand dari. Nah, caranya untuk kita berikan scatter ya, kita blok semuanya, lalu kita ke insert, lalu scatter. Muncul chart scatter seperti ini. Bagian tanda plus kita klik, lalu add trend line, kita checklist. Bagian kanan terdapat more option. Nah, bagian trend line kita klikkan power. Dan sudah selesai di power demand growth. Lanjut untuk sheet lanjut kita di bagian sheet optimizing price. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi base price, demand, dan profit. Nah, untuk langkah-langkahnya kita pertama yaitu kita blok price dan demand, lalu kita akan bikinkan dia scatter untuk mengetahui rumusnya. Insert scatter, lalu muncul scatter berikut. Jangan lupa kita switch row column. Jika sudah switch row column ada tanda plus, kita klik. Di bagian trend line kita checklist, lalu di bagian more option sudah muncul format trend line, kita scroll ke bawah, kita checklist display equation on chart. Nah, sudah muncul rumus tersebut. Lalu kita masukkan rumusnya di bagian profit, bagian demand saya itu sama dengan 15.000 ini ya, kita kurangi 133,33, lalu kita kalikan base price. Sudah, kita enter. Nah, sudah muncul demandnya yaitu 15.000. Langsung kita mencari profit dengan rumus yang sudah dijelaskan. Dapatkan tanda kurung buka, base price, lalu minus, lalu kita unit cost, lalu tutup kurung, kita kalikan dengan demand. Dan sudah di enter. Muncul profitnya yaitu 885. Nah, kita mengetahui base price, kita menggunakan baru yaitu solver. Kita klik data, lalu solver, kita set. Nah, di bagian set objektif kita klik bagian profit, lalu to max, lalu by changingnya kita di base price. Sudah kita solve. Muncul seperti ini, kita oke saja. Oke, sudah muncul base price-nya yaitu 85, yaitu estimasinya. Lanjut sheet berikutnya. Oke, kita sudah di sheet optimizing price untuk yang linear 2. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari demand, base price, dan total profit. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama
kita harus buatkan terlebih dahulu scatter, kita blok, lalu kita bikinkan scatter. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik switch row column tersebut ya. Ya sudah, jika switch row column, tanda plus, add trend line, lalu more option. Nah, kita scroll bagian bawah, kita checklist display equation on chart. Lalu muncul sudah rumus yang kita akan cari. Nah, jika sudah, kita masukkan rumus yang sudah diberikan di bagian total profit. Itu rumus ini kita masukkan di demand sama dengan 15.000 kurangi 13,33. Saya ulangi ya, sama dengan 15.000 kita kurangi 133,33, lalu kita kali base price, lalu kita jual 15.000 dolar. Nah, untuk total profit kita di sini sudah diberikan rumus ya, kita masukkan saja langsung sama dengan kurung buka 2 kali, lalu base price, kita kurangi unit cost, lalu kita kurung tutup. Di situ kita kalikan dengan demand. Kita kurung tutup, lalu kita tambah plus kurung buka demand, kita kalikan matrix per printer, lalu kita kalikan lagi dengan profit per cartridge. Jika sudah, kurung tutup lalu enter. Muncul 195 dolar, 95.000 dolar. Nah, caranya agar kita tahu base price-nya, kita masuk ke ribbon data, lalu kita masuk di bagian solver, lalu muncul seperti ini. Kita reset terlebih dahulu. Nah, di bagian set objection kita pilih total profit ya, lalu to max, lalu bagian die changing variable kita backslash. Jika sudah seperti ini, kita solve saja. Jika muncul seperti ini, kita oke. Oke, sudah ketemu ya base price-nya adalah 50, yaitu harga yang paling bagus untuk menjual cartridge. Lanjut sheet berikutnya. Oke, kita sampai di sheet yang terakhir, yaitu optimizing price polynomial. Nah, di sini kita disuruh mencari price demand profit dan harga base price-nya ya. Nah, yang pertama kita harus bikinkan scatter terlebih dahulu dengan cara insert lalu bikinkan scatter. Seperti biasa, muncul demand seperti ini, lalu add trend line, lalu more option.
muncul, kita klik bagian trend optionality di power ya. Maksud saya polynomial. Lalu kita scroll bawah yaitu display equation on chart. Muncul seperti rumus berikut. Kita besar. Jika sudah, kita masukkan rumusnya ya langsung bagian. Nah, ini kita copy rumusnya ya. Kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam rumus di demand. Sama dengan lalu rumusnya tadi. Nah, di sini kita ubah bagian ini 3 kali 2 ya. Lalu di 136x kita kalikan dengan price. Jika sudah, kita klik. Lanjut, untuk profit kita masukkan rumus sama dengan kurung buka demand sama saya price, lalu kurangi unit cost, lalu kurung tutup kita kalikan dengan demand muncul minus, ini minus. Lalu kita untuk mengetahui base price-nya kita menggunakan formula baru yaitu solver. Bagian recon data, klik solver. Kita reset terlebih dahulu. Nah, di sini muncul solver parameter yang harus kita isikan. Nah, untuk pertama set objective kita pilih yaitu profit. Lalu to max. Lalu by chaining-nya kita klik price. Nah, di subject to the constraint kita add, lalu kita self reference-nya kita di press, lalu kurang lebih sama dengan untuk constraint kita jangan sampai di low price. Oke, kita klik add. Lalu yang kedua sama self reference di price kurang lebih sama dengan constraint-nya 2,50. Ya, sudah muncul ya di sini yang sudah kita berikan subjek tadi. Lalu kita solve. Muncul seperti ini, kita open. Nah, sudah jadi ya. Jadi nilai price yang cocok untuk price per unitnya, price-nya harganya 2,50. Oke, selanjutnya file yang berikutnya. Oke, kita lanjut di file berikutnya yaitu file OS yang forecasting. Di sini kita disuruh untuk mengisi single effect, mouse naive, vision naive, dan moving effects dan exponential smooth.
Yang pertama kita bagian simple average terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat bulan dari April hingga April 2014 hingga April 2019. Nah, kita mencari angka di sini itu unitnya dengan cara kita gampang, kita klikkan di sini rumusnya yaitu average. Lalu kita cari efek dari sampai unit sampai paling atas. Ya sudah, kita klik enter. Untuk yang April sama, kita drag aja. Oke, sudah terisi, yaitu Maret April itu unitnya 42 di tahun 2019. Selanjutnya most nice. Di sini kita harus mengisi bagian Maret dan Aprilnya. Caranya kita tekan di sini dan kita masukkan saja 35 karena bagian di sini 35 juga. Oke, selanjutnya di seasonal knife. Di sini kita disuruh mengisi bagian Maret April ya. Caranya bagian Maret April tahun 2019. Nah, kita cari di tahun sebelumnya yaitu Maret April di tahun sebelumnya yaitu 48. Maka kita klikkan saja sama yaitu tahun 2015 yaitu 48 di sini ya. Selanjutnya untuk yang April sama 34. Oke, selanjutnya di sheet moving average. Di sini kita harus mengisi Maret dan April 2019. Nah, kita menggunakan formula baru yaitu di data analis. Lalu kita pilih bagian bawah yaitu moving average. Kita klik OK, muncul seperti ini. Lalu kita isikan di sini input range-nya yaitu di bagian Februari sampai atas. Lalu selanjutnya maaf sampai di bagian Februari 2015 ya, di unit 2015 Februari. Lalu kita klikkan karena kita lebihkan dua bulan yaitu di bagian Desember. Lalu enter. Selanjutnya bagian intervalnya kita berikan 3. Untuk output range-nya kita masukkan outputnya yaitu
sel yang sini ya, di bagian Desember. Lalu kita berikan muncul seperti ini. Nah, bagian ini kita copy bagian Maret April yang sudah kita buat tadi. Lalu bagian sini kita paste value. Sudah muncul ya 48 dan 41. Ya, ini bisa kita hapus saja. Oke, jadi Maret dan April sudah kita temukan 48 dan 41. Nah, cara kita mengetahui chartnya, kita blok saja. Kita akan buat scatter. Dan kita tahu ya, bukan scatter, chart biasa. Lalu insert, muncul seperti ini. Lalu bagian add reference, more option, kita ganti warnanya warna merah. Oke, jadi sudah terlihat di sini adalah chart yang sudah kita. Selanjutnya di exponential smoothing, di sini kita menggunakan rumus di klik ribbon data, lalu kita klikkan data analis. Di sini atas kita tunggu, lalu muncul seperti ini. Kita pilih exponential smoothing, kita oke. Nah, di bagian input ring kita masukkan input ringnya ya, sampai Januari tahun sebelumnya. Kita input ya, ini sampai Januari tahun 2015. Oke, kita enter. Lalu untuk bagian output ringnya kita pilih bagian samping di Januari yang paling bawah ya. Sini. Lalu kita oke. Nah, muncul banyak ini. Lalu kita copy saja bagian Maret dan April. Kita copy, lalu kita paste values.
Oke, kita ganti jadi oke. Nah, untuk bagian ini kita hapus saja. Nah, caranya agar kita dapat tahu kita blok datanya sampai atas, kita bikinkan chart ya. Insert, lalu bagian 3D line muncul seperti ini. Nah, caranya agar muncul garis tengah, kita klik tanda plus, lalu add trend line, lalu muncul ini ya, tanda strip. Wah, kita more option, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Oke. Untuk bagian eksponental smoothing. Oke, selanjutnya digit linear forecasting. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu number, dimulai dari di sini, mulai dari bawah ya, Februari. Maka kita buat dari 1 bulan setelahnya di bagian 2015. Jadi kita berikan nomor 1, 2, lalu kita blok sampai bawah. Oke, sudah kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan forecasting linear. Oke, forecasting linear, lalu kita tekan di sini, lalu titik koma, di bagian bawah 50 ya, lalu di titik koma Februari kita blok sampai atas, sampai yang kita beri nomor tadi. Lalu titik koma, sampingnya 1 sampai 50 ya, yang sudah kita beri nomor. Nah, sudah, kita klik enter. Oke, muncul 39,90. Kita drag aja untuk yang bawah. Oke, kita bulatkan. Untuk yang bawah ini
pertama ya. Rumusnya yang ada perbedaan, yaitu di bagian kita lebihkan 1, ini C6. Oke. Sudah lihat, kita bulatkan. Oke, selanjutnya file baru yaitu West File Conjoint Analysis. Nah, di sini terdapat file yang harus kita cari tahu preferensi dari hasil questionnaire ini, mobil apa, warna apa, dan transmisi apa yang paling banyak disukai oleh konsumen. Nah, berikut kita harus juga menggunakan software yang yaitu SPSS. Nah, di sini cara yang pertama adalah kita bikin folder terlebih dahulu ya, folder tersendiri. Di sini kita klik folder baru dengan nama conjoint analysis. Sudah, kita balik ke, kita buka file SPSS. Sini pertama kita ke data, lalu di bagian orthogonal design kita generate, dan faktor name kita berikan nama sama seperti di Excel. Dia ada merek, warna, dan transmisi, dan masing-masing value-nya. Kita berikan nama itu merek. Untuk faktor labelnya mobil. Selanjutnya kita add, selanjutnya warna mobil, selanjutnya transmisi, Nah, untuk selanjutnya kita bagian merek mobil kita berikan value-nya dengan seperti di Excel tadi, dan value yang ada di Excel. Kita define values. Di sini ya, kita mengikuti yang ada di Excel. Pajak close, Rasnova, warna hitam silver, transmisi manual. Kita define values. Untuk value-nya nomor 1 kita berikan Avanza Veloz. Lalu yang kedua Ras Innova. Ras ke Innova.
Lalu yang monobil kita desain value juga. Klik. Untuk yang pertama yaitu warna tadi ya hitam. Ini yang kedua ada warna putih. Tiga silver. Sudah ambil itu. Untuk terakhir transmisi kita desain garis. Pertama manual, yang kedua ada matic. Itu continue. Nah, jika sudah terisi semuanya, merek mobil, warna mobil, transmisi, dan kita isikan velosnya, lalu kita selanjutnya kita klik bagian create new data file. Nah, kita save di bagian yang kita sudah buka tadi ya, folder tadi. Di file yang sudah kita buat di awal tadi ya. Nah, di sini kita klik namanya stimuli add mobil, lalu kita open. Lalu muncul menunggu ya, seperti ini. Jika sudah, kita balik ke yang kita buat tadi, kita buka filenya, lalu muncul filenya ya. Kita buka file yang tadi ya. Bentar. Oh, ternyata di sini ya. Sudah, kita klik file yang sudah ada tadi, kita buka. Lalu akan muncul data seperti ini. Nah, di bagian stimuli mobil saksi yang sudah kita buat tadi, kita ke variable view. Nah, kita ubah nilai desimalnya menjadi 0. Baik. Lalu bagian data view kita copy dari merek sampai transmisi. Kita copy
lalu kita pergi ke Excel tadi ya, kita pastikan terserah di sel mana. Nah, di sini kita berikan label merek, transmisi. Sudah, kita akan mengubah memasukkannya di deskripsi stimuli ya. Nah, kita kan deskripsi stimuli mereknya 3, Innova, kelamaan, maka kita pakai rumus, yaitu dengan rumus di Excel, yaitu VLOOKUP. Nah, caranya yaitu di bagian deskripsi stimuli kita masukkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP lalu kita pergi ke sheet level, lalu kita klik bagian merek. Lalu kita koma bagian B2, merek, titik koma ya, lalu di merek kita blok bagian yang sudah diberi label, yaitu merek, labelnya merek, lalu titik koma, dua koma 0, ada kurung, lalu enter. Sudah muncul Innova. Nah, untuk yang selanjutnya sampai nomor 9 kita drag sampai ke bawah kotak ini. Lalu sudah otomatis muncul sesuai dengan merek yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya untuk warna sama saja dengan menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. Lalu kita pergi ke sheet level, kita berikan bagian warna, lalu titik koma bagian yang warna ya, yang tabel berisi warna, lalu titik koma, kita berikan 2,0 kurung. Selanjutnya sama seperti tadi, kita drag sampai ke bawah. Oke. Selanjutnya untuk yang bagian transmisi sama VLOOKUP, bagian shift, koma, bagian tabel yang sudah ada yaitu transmisi, lalu titik koma, 2,0 kurung, enter. Selanjutnya kita drag. Sudah terisi semua dengan secara otomatis, mudah menggunakan rumus VLOOKUP. Ini mempermudah kita dalam mengisi deskripsi stimuli dari level. Oke, selanjutnya kita pergi ke hasil kuesioner preferensi. Nah, berikut adalah hasil preferensi dari kuesioner yang sudah dibuat. Caranya kita blok dari responden,
off sampai semuanya ya. Jumlahnya ada banyak sekali. Kalau paling gampang tinggal shift Anda bawah, lalu kita copy, kita pergi ke SPSS tadi. SPSS ya. Lalu kita file baru, lalu new, lalu kita klik data. Ke file baru, kita kopikan bagian data. Oke, kita tunggu dulu. Coba lagi, copy. Sudah muncul ya. Sini kita masuk ke bagian variable view. Lalu kita ubah semuanya. Yang pertama responden, untuk yang kedua P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan terakhir P9. Ganti nama-namanya ya. Selanjutnya kita balik lagi ke data view. Oh ya, di bagian desimal kita ubah 0 semua. Nah, ya sudah, kita ganti desimalnya, siap name-nya 0 semua. Kita ke data view, kita save as. Di file yang sudah kita buat tadi ya, dengan nama yang yaitu referensi underscore konsumen, referensi underscore konsumen. Kita save. Oke, sudah tersave di bagian folder yang kita buat tadi. Selanjutnya kita bikinkan folder baru bernama syntax. Bagian file new, lalu syntax. Muncul sintaks seperti ini. Nah, kita akan memberikan sedikit coding. Pertama, kita ketikkan di bagian sini conjoin, lalu spasi, plan sama dengan. Nah, kita pergi ke lokasi file yang buat tadi ya, bagian stimuli kita klik kanan,
Nah, di bagian properti kita copy lokasi file tersebut. Kita copy, kita balik ke sintaks tadi, kita pastikan di sini. Jangan lupa kita berikan tanda petik 1. Lalu garis miring bagian properti tadi, kita copy ya. Stimuli mobil kita copy biar tidak salah dalam pemberian nama. Kita nge-lag ya, kita tunggu sebentar. Lalu kita pastikan sebelum berada dan kita hapus dulu. Jadi setelah garis miring kita kopikan copy, paste, lalu kita berikan titik save untuk nama filenya. Selanjutnya kita berikan yang kedua, yaitu garis miring data sama dengan bagian referensi bagian lokasi sama, kita copy, kita tanda petik jangan lupa, lalu garis miring nama file kita copy juga agar tidak salah dalam penamaan. Paste, lalu kita titik save. Oke, selanjutnya nomor 3 kita berikan tanda miring skor, sama dengan spasi P1 to P9. Selanjutnya enter slash subject sama dengan spasi responden. Lalu untuk yang nomor 5 faktor, jangan lupa kita garis miring ya, faktor, lalu sama dengan faktors yang sudah dari merek tadi ya,
yaitu ada merek, spasi warna, spasi transmisi. Nah, selanjutnya yang nomor 6, garis miring print sama dengan all. Sudah, kita langsung saja di bagian rak di ribbon, aktifkan all. Oke, nah sudah sedang memproses dari data yang kita masukkan tadi ya, dengan coding yang sudah kita buat. Kita tunggu. Nah, di sini ada overall statistik. Banyak sekali. Overall statistik. Kita lihat di sini ya. Jadi kesimpulannya, merek yang paling disukai itu adalah merek Innova. Jadi merek yang paling disukai oleh responden itu paling banyak Innova, yaitu di 0,91. Lalu untuk warnanya yang paling banyak yaitu di warna hitam. Jadi Innova hitam, dan transmisi yang paling banyak disukai adalah Matic. Jadi paling banyak yang disukai adalah Innova warna hitam bertransmisi Matic. Lalu important value yang paling mendominasi pemilihan konsumen yaitu ada di warna. Jadi warna itu adalah salah satu yang paling faktor yang mendominasi pemilihan mobil, yaitu 36,2.